Hai teman-teman semuanya, makasih ya udah mampir ke channel aku. Aku di sini mau nemenin teman-teman. Aku di 6 tahun yang lalu ngalamin kegagalan berkali-kali gitu. Tepat banget pas aku mau mutusin masuk kuliah. Aku dulu pengen banget yang namanya masuk universitas negeri yang ternama gitu ya. SNMPTN aku masuk di aku berhak untuk milih SNMPTN gitu. Tapi sayangnya aku nggak keterima. Terus aku malu. Terus aku nangis. Waktu itu aku lagi ke Jogja sama temen deket aku. Ke Jogja itu aku nggak main, tapi aku tes kuliah untuk masuk di UGM. Temen aku keterima di ITB dan aku enggak. Aku masih keinget banget rasanya seperti apa, dimana aku memperjuangkan nilai aku ikutan lomba biar aku bisa masuk SNMPTN gitu ya. Tapi nyatanya nggak keterima. Terus ya udah, mau gimana lagi gitu kan. Sedih sih pasti, ini aku masih kerasa banget sedihnya kayak apa, dan malu banget, malu sama diri sendiri sih lebih tepatnya. Kenapa ya aku nggak berjuang lebih keras gitu, kenapa aku nggak milih di universitas yang reachable gitu, dengan strategi-strateginya. Kenapa aku harus pindah jurusan, aku anak IPA, kenapa aku harus milih SNMPTN-nya yang IPS gitu. Itu aku keep questioning that question gitu ya, ketika aku baca pengumuman aku nggak lolos. Di satu sisi selama sekolah aku tuh ikutan lomba sana sini gitu, dan beberapa aku menang, dan aku ngantongin beberapa sertifikat, dan itu nggak cuma tingkat kota tapi tingkat nasional, dan aku pun sempat jadi perwakilan negara gitu di dunia internasional. Sangat-sangat memalukan bagiku saat itu. Terus aku tetap berjuang lagi, dan beberapa teman aku udah tenang banget, udah keterima di bangku kuliah di universitas yang dipengen waktu itu. Aku masih berjuang, aku masih belajar untuk ikutan SBMPTN tertulis. Kalau yang zaman sekarang mungkin UTBK namanya ya. Aku tetap ngeyel, aku pengen ngotot, aku masih ngotot banget, aku pengen masuk di manajemen universitas ternama. Waktu itu aku daftar UGM, ITB dulu, terus UGM, terus Undip. Dan kenyataannya waktu pengumuman bukan hijau tapi merah yang keluar. Aku udah berjuang keras, aku udah belajar sangat keras buat diri aku sendiri gitu. Dan aku ketika ngebuka pengumuman itu, aku langsung pecah tangisan aku, aku langsung gimana? Langsung sedih banget gitu ya. Langsung sedih banget, dan aku langsung meluk mama aku. Maafin aku nggak keterima di negeri gitu. Dan I know the effect gitu. Ketika aku nggak keterima di negeri, dan ketika aku harus berjuang lagi, aku nggak tahu aku harus kuliah di mana gitu waktu itu ya. Terus aku udah hampir menyerah, sampai di titik aku pengen ya udahlah, aku kuliah di mana aja, yang penting aku kuliah dan aku tetap bisa ngantongin gelar nantinya. Kuliah di mana aja sama aja lah, aku mikir gitu waktu itu. Tapi aku sedih banget. Di satu sisi teman-teman aku semuanya keterima di negeri dan di universitas dan jurusan impiannya mereka masing-masing, sedangkan aku saat itu sama sekali aku nggak keterima di negeri dan di jurusan yang aku pengen gitu. Ya itu sedih banget. Dan aku waktu ujian mandiri juga ternyata aku nggak keterima. Dan akhirnya waktu perjalanan aku pencarian kampus itu, aku sebelum pengumuman SBMPTN tertulis atau UTBK,
Di sana aku menemukan MBTI Telkom University ini. Awalnya memang ini sebagai cadangan gitu, jadi cadangan, dan kalau aku keterima di negeri ngapain aku sekolah di swasta. Waktu itu aku berpikir seperti itu ya. Aku udah nggak tahu lagi, aku bener-bener down sampai di tahun kedua aku kuliah. Tahun ke-1 dan semester 2 lah. Semester 2 kuliah aku sempet down. Memang sih berat menerima kenyataan ketika ada kegagalan yang menghampiri ke kita. Cuman makin kesini aku sadar banyak berkat yang udah aku lalui ketika ada penolakan-penolakan itu. Penolakan itu bukan akhir dari segalanya menurut aku ya. Aku bisa sejauh ini sampai di titik ini juga karena aku sudah mengalami beberapa penolakan itu. Kalau waktu itu aku nggak ada penolakan, mungkin aku yang sekarang jadi sombong. Mungkin aku jadi nggak ngertiin diri aku sendiri, dan aku nggak mengerti keadaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, tapi aku percaya semakin kesini aku semakin eksplor diri aku, dan ya ketika penolakan itu terjadi, kegagalan itu terjadi, that's not the end of the story, that's not the end of the life. Itu cara Tuhan untuk kita gitu ya, untuk bersyukur, oh ternyata ada rencana yang luar biasa di depan sana gitu setelah mengalami kegagalan itu. So kamu yang baru aja ngalamin kegagalan atau penolakan dari UTBK tahun ini, tetap semangat ya, karena ini bukan akhir dari semuanya. Masih ada banyak pelangi di luar sana. Mungkin sekarang kita lagi kena hujan ya. Kalau kita ini siang hari, habis itu kan setelah hujan ada pelangi. Emang kehidupan gak ada yang mudah kok, percaya deh. Tapi kamu bisa ngelakuinnya.